Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan tentang Ratih, penunggu pabrik gula, yang mana diangkat dari cerita Mas Al. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, jangan lupa tonton dulu ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak banyak cerita, Salim langsung bergegas mengambil martil di sana. Tunggu-menunggu, Salim tak kunjung kembali lagi. Sudah hampir 20 menit dia pergi. Masa mengambil martil saja bisa selama itu? Kuteriakin pun tak ada jawaban darinya. Akhirnya aku putuskan untuk turun dan mencari Salim. Ku cari ia di dalam gudang tidak ada. Di depan ruang produksi juga tidak ada. Malah martilnya masih ada di sini. Mungkin dia ke WC kali, pikirku. Aku pun naik lagi kembali ke atap dan memperbaiki atap yang bocor. Hingga akhirnya selesai ku perbaiki, namun Salim tak kunjung kelihatan juga batang hidungnya. Perasaanku mengatakan ada hal yang tidak baik-baik aja dengan Salim. Ku cari-cari ia ke WC. Ku telusuri tiap ruangan pabrik, tapi tak kunjung ia kutemukan. Apa mungkin Salim pulang? Tapi masa tiba-tiba begitu? Aku pun ke pos satpam untuk menanyakan Salim ke security yang sedang berjaga. "Mang, ada lihat Salim, Mang? Tadi pulang di Agung, memang gak bilang sama kamu." "Lah, masa Mang? Asem bener, aku ngerjain atap yang bocor sendirian. Tadi si Mamang lihat dia terburu-buru kali perginya, gak sempet Mamang tanyain." "Kenapa dia pulang tiba-tiba ya, Mang? Apa dia ngalamin hal yang sama seperti Agus?" Tanyaku pada salah satu security. "Kamu nih jangan sembarangan ngomongnya. Coba kamu ke rumahnya, tanyain sama dia ada apa dan kenapa." Iya, Mang. "Ya udah, Mang, aku pulang dulu ya, Mang. Kerjaanku juga sudah selesai." "Ya udah, hati-hati kamu, Kung." Setelah berpamitan dengan security tersebut, aku langsung berberes-beres dan pulang. Di perjalanan, perasaanku mendadak tidak enak memikirkan Salim. Aku punya firasat dia mengalami hal yang sama seperti Agus. Tapi, ku coba untuk tidak berpikir yang aneh-aneh sebelum aku ketemu langsung dengan Salim dan bertanya kepada Salim tentang apa yang terjadi. Aku berniat untuk mampir dulu ke rumah Salim sebelum pulang ke rumahku. Tapi saat aku sampai di rumahnya, tak kutemui Salim di rumahnya. Rumahnya tidak ada siapapun dan sangat sepi. Ku telepon dia, namun handphonenya tidak aktif. Perasaanku semakin tidak nyaman memikirkan Salim yang entah kemana perginya. Akhirnya aku putuskan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah. Dan nanti malam aku akan kembali lagi datang ke rumah Salim. Malam pun tiba. Aku bergegas untuk kembali mendatangi rumah Salim. Sesampainya aku di rumah Salim, kulihat rumahnya ramai sekali orang mengaji. Dan kulihat di depan rumahnya ada sebuah bendera kuning. Perasaanku tidak enak saat melihat kondisi rumah Salim. Sambil menebak-nebak dalam hati siapa yang meninggal. Daripada aku linglung memikirkannya, lebih baik ku samperin saja, pikirku. Aku pun mendekat ke rumahnya Salim dan bertanya pada seseorang yang ada di situ. Aku menanyakan siapa yang meninggal. Lalu orang itu menjawab bahwa Salimlah yang meninggal akibat tertabrak oleh truk siang tadi. Kepalaku langsung membesar. Kakiku lemas saat mengetahui Salim telah tiada. Tak terbendung juga tangisku pun akhirnya pecah. Sambil setengah berlari, aku menghampiri jenazah Salim yang terbujur kaku. Sambil menangis, aku melihat jenazahnya seperti merasa bersalah dan menyesal. Kenapa aku tidak mengetahui Salim pergi tadi siang? Detik-detik terakhirnya juga dia bersamaku. Seorang ibu tua menghampiriku. Tak melainkan, ibu itu adalah orang tuanya Salim. Sang ibu menanyakan kenapa Salim bisa tertabrak sendiri, bukannya Salim tadi siang pergi bersamaku. Aku pun menjelaskan kejadian tadi siang pada ibunya. Aku juga tidak mengetahui kenapa Salim tiba-tiba pergi begitu saja tanpa pamit kepada aku. Kalau aku tahu dia hendak pulang sendiri, pasti aku juga tidak kasih dia izin, karena kami datang ke gudang berdua,
pulang pun harus berdua. Aku mulai curiga dengan kematiannya Salim. Aku merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Yang pertama, Salim pulang dengan tiba-tiba. Yang kedua, aku tidak mengetahui apa alasannya dia pulang. Pasti ada yang tidak beres di gudang. Akan ku cari tahu nanti, setelah pemakaman Salim. Aku mengambil cuti 1 hari di pabrik untuk mengikuti pemakamannya Salim. Setelah pemakaman Salim sudah selesai, pada malam harinya, aku mendatangi pabrik dan bertemu dengan 2 security pabrik yang sedang berjaga. Aku memberitahu mereka bahwa Salim telah meninggal karena kecelakaan semalam. Kedua security itu pun terkejut mendengar berita duka ini, dan mereka juga merasakan hal yang ganjil sama sepertiku. Aku pun meminta 2 orang security itu untuk membuka rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum Salim kecelakaan. Security pun setuju untuk membuka rekaman CCTV tadi siang, dan kami bertiga sama-sama menyaksikan apa yang terjadi pada Salim. Mulai dari Salim keluar dari gedung karena kusuruh mengambil martil di depan pintu ruang produksi, sampai akhirnya Salim pergi menuju ruang produksi itu. Kami di sini menyaksikan rekaman itu. Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada Salim di ruang produksi itu. Sebuah hal yang janggal terjadi pada Salim di ruang produksi. Awalnya biasa saja, tidak ada apa-apa pun yang terjadi pada Salim saat dia keluar dari gudang dan menuju ruang produksi. Saat tiba di depan ruang produksi, Salim awalnya hanya mengambil martil itu, dan dia berjalan ke arah gudang kembali. Tapi entah kenapa, di pertengahan perjalanan, Salim kembali lagi ke ruang produksi itu dan dia seperti mengintip-ngintip dari jendela ruang produksi, sama persis seperti apa yang kulakukan sebelumnya. Namun kali ini, lain dengan Salim. Dia malah membuka pintu ruang produksi dan masuk ke dalamnya. Dan sangat disayangkan sekali, kamera CCTV yang ada di dalam ruang produksi sedang tidak berfungsi dan masih dalam masa perbaikan. Kami hanya bisa melihat dari kamera CCTV utama yang berada di depan ruang produksi. Kami sangat terkejut dan dengan sifat Salim yang kami lihat di rekaman CCTV ini, Salim tiba-tiba saja terpental keluar dari ruang produksi itu, seperti ada yang mendorongnya sangat kuat, sampai Salim jatuh tersungkur. Kemudian Salim berusaha bangkit dan hendak lari dari tempat itu, namun anehnya, kaki Salim seperti ada yang menarik masuk ke dalam ruang produksi. Salim terseret masuk ke dalam ruang produksi lagi. Kami tak tahu apa yang telah terjadi dengan Salim di dalam ruang produksi itu. Namun tak berapa lama kemudian, dia berhasil keluar dari ruang produksi itu dan berlari menjauh dari tempat itu. Aku berpikir mungkin itu alasannya Salim tiba-tiba pergi kemarin. Rasa penasaran dan keingintahuanku menggebu-gebu. Rasanya aku ingin sekali mengetahui kejadian apa yang dialami oleh Salim di ruang produksi itu. Tak hanya aku yang penasaran, 2 security yang sedari tadi bersamaku menyaksikan rekaman CCTV itu pun sama. Mereka juga penasaran dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sampai akhirnya, salah satu security yang biasanya kupanggil Mamang memutuskan untuk kami bertiga melihat ke ruang produksi itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Barangkali kami menemukan sedikit petunjuk tentang kematiannya Salim. Akhirnya kami pun bergegas ke sana dengan membawa senter untuk jadi penerangan kami. Sampainya kami di ruang produksi, kami membuka pintunya. Kami masuk ke dalam. Namun kami tak menemukan apapun di sana. Kami mengelilingi ruang produksi itu, tapi juga tak kami temui apapun yang janggal menyangkut kematiannya Salim. Hingga akhirnya kami duduk sejenak di depan pintu ruang produksi sambil menghisap sebatang rokok. Kami terlibat beberapa percakapan kecil di depan ruang produksi itu. Sampai akhirnya, salah satu dari kami mencium aroma yang sangat kami tidak suka jika kami berada di tempat ini. Wangi-wangian ini menurut kami lebih baik dihindari daripada dicari, yaitu wangi bunga matahari yang beridentik dengan kehadirannya Ratih. Duh, sudah gak jelas nih perasaanku gak enak. Sudah yuk pergi, ucap Mamang. Iya nih Mang, sudah yuk kita ke depan lagi, ucapku. Aku pun bergegas menutup kembali pintu ruang produksi. Namun kali ini,
Kesialan giliran menimpaku. Saat aku sedang menutup pintu, tak sengaja pandanganku menatap kosong ke arah salah satu sudut ruangan. Aku melihat seorang wanita yang berdiri di balik kegelapan. Aku tak bisa melihat siapa yang berada di sana. Namun saat aku memandangnya, mendadak badanku tak bisa digerakkan dan terpaku dengan pandangan terus ke wanita itu. Samar-samar terdengar seperti suara seorang perempuan sangat dekat. Perasaanku suaranya hanya berjarak sejengkal saja dari kupingku. Suara itu seperti berbisik dan mengatakan, "Pakaikan baju pengantinku." Jantungku terasa seperti berhenti saat mendengar ucapan itu. Bulu kuduku berdiri semua, sementara badanku juga tidak bisa digerakkan dan suara itu terus mengulang pertanyaannya yang diminta untuk dipakaikan baju pengantin. Namun tak berapa lama kemudian, ada sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipiku yang membuat pandanganku teralihkan dari sosok wanita itu. Seketika, aku pun tersadar memperhatikan sekelilingku. Kulihat 2 orang security masih ada di sampingku, dan mereka menanyakan apa yang kulihat. Namun aku tak memberitahu mereka. Aku pun buru-buru mengajak mereka pergi dari tempat itu, karena aku merasakan suasana yang tidak baik di ruang produksi itu. Sesampainya kami di pos, 2 security itu masih kekeh menanyakan apa yang kulihat tadi. Akhirnya aku ceritakan apa yang kulihat pada mereka. Mamang kira Mamang aja yang lihat, rupanya kamu juga toh. Lah, Mamang lihat juga. Iya lihat, cuma tidak terlalu Mamang perhatikan. Makanya tadi Mamang langsung pergi saja. Oh alah, jawabku singkat. Sudah, malam ini kamu tidur saja di pos bareng kami. Takutnya kamu kenapa-napa di jalanan. Ini kan juga sudah larut malam. Besok pagi baru kamu pulang, ucap Mamang. Setelah kupikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dibilang oleh Mamang. Lebih baik aku tidur di pos untuk 1 malam ini, dan besok subuh aku baru pulang ke rumah. Akhirnya aku pun tidur di pos security di tempatku kerja. Subuh kemudian pun tiba. Aku langsung pamit pulang bersiap-siap untuk bekerja. Tapi setelah penuh pertimbanganku tadi malam, aku rasanya sudah malas kerja lagi di pabrik ini. Aku mulai takut bernasib sama seperti Salim dan Agus. Akhirnya aku putuskan hari ini untuk bekerja terakhir kalinya di pabrik ini, dan aku akan mengundurkan diri. Sesampainya di rumah, kulihat ibuku sedang memasak sarapan. Ibuku bertanya tidur di mana aku tadi malam, dan kubilang tidur di rumah teman. Tak begitu banyak percakapan, aku langsung bergegas mandi, sarapan, dan pergi bekerja. Rasanya hari ini malas sekali mau balik lagi ke pabrik itu. Mana hari ini aku kerjanya sendiri, tapi ya mau bagaimana lagi, harus kulakukan. Lagian, toh ini hari aku terakhir kerja. Dan setelah itu aku keluar dari pabrik ini. Sesampainya di pabrik, aku langsung mengerjakan pekerjaanku. Sedangkan aku belum menyampaikan ke mandor bahwa aku besok tidak bekerja lagi di sini. Dan aku berencana nanti sore setelah pulang kerja baru akan menyampaikannya. Setelah bekerja sampai setengah hari, akhirnya jam istirahat pun tiba. Aku pulang sebentar untuk makan siang. Setelah makan siang, aku langsung balik lagi ke pabrik. Saat aku masuk ke dalam gudang, aku terkejut dengan tiba-tibanya ada seorang wanita yang sedang mengerjakan pekerjaanku. Perasaanku mendadak kacau lagi. Aku berpikir siapa wanita ini. Aku tak berani mendekatinya, dan dia pun tidak melihatku. Aku hanya memandanginya dari pintu depan, sedangkan wanita itu sedang terlihat asyik mengerjakan pekerjaanku. Aku menampar pipiku agar tersadar dari penglihatanku. Aku berpikir ini hanya halusinasiku saja. Namun ternyata, apa yang kulihat itu semua nyata. Akhirnya aku putuskan ke pos security dan menanyakan pada security. Barangkali mereka tahu siapa wanita itu. Mang, itu siapa cewek di gudangku? Oh, itu memang kenapa? Kamu terkejut ya? Ya pastilah Mang, masa tiba-tiba ada wanita di gudang? Coba kamu tanya saja sama mandor. Tadi dia bicara sama mandor, ucap Mamang. Ya udah Mang, bentar, aku cari mandor juga. Aku pun bergegas mencari mandor untuk menanyakan siapa wanita itu, kenapa dia mengerjakan pekerjaanku.
Setelah berputar-putar keliling pabrik, akhirnya aku menemukan Mandor dan aku langsung menanyakan ke Mandor siapa wanita itu. "Dor, itu siapa sih cewek di gudang? Gimana, cantik kan?" ucap Mandor seketika menggoda aku. "Memang siapa, Dor? Namanya Wiwin. Dia yang gantiin almarhum Salim buat bantu kamu ngurusin pekerjaan. Kan lumayan, pasti kamu betah kerjanya ditemani sama cewek cantik." "Ah, ada-ada aja Mandor nih. Ya udah aku balik ke gudang dulu ya. Oh ya, Dor, nanti sore ada yang mau aku omongin sehabis pulang kerja. Ya udah, nanti kamu temui saya di kantor saja. Kamu kasih tahu ke Wiwin gimana kerjanya ya. Ajarin dia, jangan terlalu kamu godain." Aku langsung bergegas balik lagi ke gudang. Niatku nanti sore rencananya aku akan bilang ke Mandor aku mau berhenti bekerja. Tapi entah kenapa aku malah mengurungkan niatku itu. Sesampainya aku di gudang, aku bertemu dengan wanita itu yang bernama Wiwin. Dia yang akan membantuku sekarang untuk mengurus gudang ini. Memang benar apa yang dibilang oleh Mandor. Wajahnya lumayan cantik dan anggun. Orangnya juga terlihat tidak sombong. Dia menyapaku terlebih dahulu sebelum aku menyapanya, dan dia mengelurkan tangannya mengajakku berkenalan. "Namaku Wiwin, nama kamu siapa?" Iya, namaku Agung. Salam kenal ya. Mulai hari ini kamu sama aku yang urus gudang ini. Mudah-mudahan kamu betah ya." Di sini sifatku mendadak berubah drastis. Aku malah senyum-senyum sendiri seperti orang tidak waras, entah kenapa jantungku terpacu tak beraturan saat aku bersalaman dengan Wiwin. Pikirku mungkin karena aku sudah lama tidak pernah berkenalan dengan wanita. Karena hari-hari kuhabiskan cuma kepakai untuk bekerja saja. Setelah terlibat beberapa percakapan aku dan Wiwin, akhirnya aku pun mengajarkan Wiwin cara bekerja di gudang itu. Wiwin pun tak perlu waktu lama untuk menguasai pekerjaannya. Sedikit saja ku beritahu, dia sudah paham tentang cara kerjanya. Di sela-sela aku dan Wiwin sedang bekerja, tiba-tiba Wiwin menanyakan satu hal yang menurutku pertanyaan dia ini aneh. "Gung, ini benar kita kerja cuma berdua saja?" "Ya iyalah Win, memang sama siapa lagi? Kan cuma kita berdua saja dari tadi di sini." "Enggak, soalnya tadi pas aku lagi kerja sendiri, ada cewek yang masuk ke sini. Pas aku sapa, dia diam saja, menunduk melewatiku. Terus dia masuk ke kamar mandi. Kamu lihat nggak wajahnya? Perasaanku di sini nggak pernah ada cewek yang masuk ke sini." "Ya aku nggak lihat, kan dia nunduk terus. Lah terus tadi siapa dong?" Mungkin itu karyawan yang ada di ruang produksi, numpang kamar mandi." "Oh, mungkinlah, aku juga nggak tahu." Aku ngerasa heran dengan ucapannya Wiwin. Soalnya, nggak ada wanita yang berani masuk ke gudang ini terlebih karyawan yang ada di ruang produksi. Mereka sudah mengetahui gimana gudang ini, jadi rasaku nggak mungkin mereka masuk ke gudang ini, terus ke kamar mandi. Sudahlah, mungkin cuma halusinasi Wiwin saja. Aku mencoba untuk tidak memikirkan ucapan Wiwin tadi, dan aku melanjutkan pekerjaanku. Kali ini, kerjaanku mendadak tidak beraturan. Pandanganku terus terpaku ke wajahnya Wiwin yang menurutku tidak bosan-bosan, walau sudah berulang kali kupandangi. Duh, kenapa aku jadi begini ya? Sialan Mandor ini. Kalau gini ceritanya, kerja bertahun-tahun lagi di sini pun aku betah. Jiwa jombloku mendadak meronta-ronta saat aku berkenalan dengan Wiwin. Rasaku aku suka sama Wiwin di pandangan pertama. Setelah bekerja 1 harian, akhirnya waktu menunjukkan pukul 5 sore yang menandakan jam kerja sudah habis dan waktu pulang pun tiba. Aku segera berberes. Wiwin kulihat sudah terlebih dahulu berjalan ke arah depan gerbang pabrik dan aku masih menutup pintu gudang. Saat aku sedang menutup pintu gudang, Mandor tiba-tiba menghampiriku. "Kamu mau ngomong apa, Gung?" "Saya mau pulang nih." "Memang aku mau ngomong apa, Dor?" "Lah, katanya kamu siang tadi mau ngomong sama saya sehabis pulang kerja." "Oh iya, aku lupa, Dor, hehe." "Ya udah, kamu mau ngomong apa? Cepetan." "Nggak jadi, Dor. Aku lupa mau ngomong apa sama Mandor." "Halah, bilang aja tadinya kamu mau keluar cuma karena ada Wiwin, kamu nggak jadi keluar kan?"
Hehe, Mandor tahu dari mana? Ucapanku sambil malu. Tahu dari security depan. Mereka cerita semuanya. Kejadian tadi malam ke saya. Dan saya tahu pasti kamu mau keluar. Makanya saya cariin kamu teman lagi buat kerja. Mandor curang, tahu aja sih Dor, ucapku. Kamu tuh jangan sampai keluar gudang. Karena pasti nggak ada yang mau kerja di gudang itu. Cuma kamu orang satu-satunya. Saya cuma bisa mengandalkan kamu, Gung, untuk kerja di gudang itu. Ya udah, Dor, aku coba lagi, Dor. Ya udah, kamu juga jaga keponakan saya ya, ucap Mandor. Keponakan? Maksudnya, Dor? Iya, Wiwin itu keponakan saya. Kamu jagain dia, jangan kasih kerja yang berat-berat. Oh alah, keponakan Mandor toh. Siap, Mah, beres kalau soal itu. Ya udah, oke lah, saya duluan ya. Akhirnya Mandor sudah terlebih dahulu pulang, sedangkan aku masih celingak-celingukan di atas motor di depan pos security. Kulihat ke kanan ke kiri dengan maksud mencari sosok Wiwin. Barangkali kita bisa diajak pulang bareng. Tapi sangat disayangkan, aku tak lagi melihatnya di sekitaran pabrik. Pikirku mungkin dia sudah pulang. Tapi kali ini, lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak kepadaku. Rasanya memang Wiwin ditakdirkan berjodoh kepadaku. Pikirku dengan sangat pede. Saat aku berjalan dengan motorku keluar dari pabrik, kulihat di sebelah kananku, di depan gerbang pabrik ada seorang wanita tak melainkan itu adalah Wiwin. Aku pun langsung menghampirinya dan menawarkannya tumpangan. Win, kok kamu di sini? Kok belum pulang? Iya nih, masih mau pesan ojek online. Oh yaudah, bareng aku aja yuk pulangnya. Sudah nggak usah, nanti takutnya ngerepotin kamu, Gung. Enggak kok, nggak repot. Ya udah, ayo naik, ucapku dengan sedikit memaksa. Beneran ini kamu nggak kerepotan kalau nganterin aku? Iya, enggak kok. Ya udah, buruan naik. Akhirnya Wiwin pun berhasil kurayu agar pulang denganku. Sudah 3 tahun lebih aku tidak pernah boncengan cewek lagi. Sekarang aku malah canggung dan gugup. Namun lain dengan Wiwin yang tak pernah berhenti berbicara dan terus bertanya padaku. Wiwin orangnya ramah, walau sedikit cerewet menurutku. Tapi aku sangat menyukai tipe wanita yang seperti ini daripada yang pendiam. Sore ini, entah kenapa aku merasa bahagia 10 kali lipat daripada sore yang sebelum-sebelumnya. Kami terus berjalan sambil diisi indahnya suara Wiwin yang mengisi perjalanan kami, yang akhirnya membuatku tak gugup lagi saat berboncengan dengan Wiwin. Sekira sejam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di rumah Wiwin. Sebenarnya rumahnya tak pala jauh, hanya saja kami tadi keliling sambil jalan-jalan sore sedikit. Ini rumah aku, kamu nggak mampir dulu, Gong? Lain kali saja deh, Win, sudah sore banget. Aku juga masih kotor ini. Ya udah deh, next time ya. Win, minta nomor WhatsApp kamu boleh? Oh, boleh kok. Ini nomornya. Oke, makasih ya. Besok pagi aku jemput kamu lagi ya. Gak usah, Gung. Nanti kamu repot. Lagian kalau pagi aku dianterin ayahku kok. Sekalian ayahku pergi kerja. Oke deh, kalau gitu. Aku pulang dulu ya, Win. Iya, makasih ya, Gung. Hati-hati di jalan. Aku pun kembali menyalakan motorku dan memacunya kembali ke rumah. Cerita bersambung. Cukup di sini untuk cerita horor hari ini. Nantikan untuk kelanjutan kisahnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.